Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 4 jebakan catur di pembukaan Latvian Gambit. Tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share. Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika kalian ada kritikan, saran, ataupun request lainnya, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung masuk di jebakan yang pertama, di mana pembukaan Latvian Gambit tersebut itu diawali dari pembukaan E4, E5, kuda ke F3, dan F5. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Latvian Gambit. Kuda kali E5, dan jelas teman-teman, kuda langsung aktif dan juga menteri langsung aktif. Kuda ke F6, langsung menjaga petak penting H5 yang akan ditempati oleh menteri. Gajah ke C4. Dan jelas teman-teman, di poin seperti ini ada ancaman kuda ke F7 mengancam menteri, mengancam beteng. Dan F kali E4, kuda ke F7 mengancam menteri, mengancam beteng. Menteri E7, dan jelas teman-teman, menyelamatkan diri, dan kuda kali beteng. D5. Nah teman-teman, D5 ini tujuannya mengancam gajah dan sekaligus memblokir jalur gajah yang akan membantu kuda keluar. Gajah ke B3, maka gajah G4 mengancam menteri. F3, maka pion kali pion, open sekak, raja ke F2, dan kuda ke E4 sekak. Nah teman-teman, di sini ada dua jawaban antara raja E3 ataupun raja G1. Nah kita ambil dulu raja G1, maka menteri ke H4. Dan jelas teman-teman, ancamannya skakmat. Gajah ke F4 sekak, dan C6 menutup. G3 dan F2 sekak. Raja F1 dan menteri ke H3 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-11. Nah di poin seperti ini, apa jadinya bila langsung dijawab dengan menteri ke F1? Dan jelas untuk menjaga petak penting F2, maka simpel saja F2 skak, langkah wajib menteri kali pion, dan menteri kali menteri skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-10. Nah untuk pilihan yang kedua ini, raja ke E3, maka menteri G5 skak. Raja ke D3 dan kuda ke F2 sekak sekaligus mengancam menteri. Raja ke C3, D4 sekak, dan jelas teman-teman, di bawah seperti ini sudah tidak ada jawaban lagi buat putih. Dan misalkan saja raja kali D4, maka menteri ke C5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah oke teman-teman, di jebakan yang kedua ini, dimana E4, E5, kuda ke F3, dan F5, gajah ke C4, dan F kali E4, dan kuda kali E5, dan jelas kuda bisa berkembang untuk ke F7 mengancam menteri, mengancam beteng. Kuda ke F6, dan jelas langsung blokir jalur menteri ke depan. Kuda ke F7, menteri E7, kuda kali beteng. D5 mengancam gajah, gajah ke E2. Dan jelas untuk mengawal petak penting G4 yang akan ditempati oleh gajah terang hitam. Kuda ke C6, D3, gajah ke F5, dan D kali E4, kuda kali E4, mempersiapkan rokade panjang juga nanti ke depan untuk mengaktifkan beteng. Dan menteri kali D5 mengancam gajah. Nah di seperti ini juga
tidak usah menyelamatkan gajah, beteng D8 mengancam menteri, dan menteri kali gajah, kuda ke D4 juga mengancam menteri, dan menteri H5 sekak, G6 menutup, dan kuda kali G6. Nah teman-teman, di posisi seperti ini juga kalian bisa langsung menjawab dengan kuda kali C2 sekak, dan sekaligus membuka jalur buat beteng Raja F1, dan di sini kalian bisa langsung menjawab dengan beteng D1 sekak. Langkah paksa gajah kali beteng, kuda G3 sekak, dan F kali G3, dan menteri E1 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini dimana E4, E5, kuda ke F3, dan F5, dan gajah ke C4, F kali E4, kuda kali E5, dan D5 mengancam gajah, dan menteri H5 skak, G6 menutup, dan kuda kali pion. Dan jelas teman-teman, dimana di posisi seperti ini juga apabila pion kali kuda maka beteng akan tumbang, tetapi kita lancarkan saja tujuan dari putih dengan pion kali kuda, menteri kali beteng, dan raja ke F7, menteri ke D4, dan jelas mengancam pion 2 kali, dan gajah ke E6 juga mensupport pion, gajah ke B3, kuda ke C6 mengancam menteri, menteri E3, gajah ke H6 mengancam menteri, F4 menutup, dan kuda G ke E7, dan jelas teman-teman bisa berkembang ke depan ke F5 mengancam menteri, rokade, dan jelas langsung mengaktifkan beteng menyerang raja, gajah G7, dan jelas ancamannya skak menteri, C3 untuk mensupport peta D4, kuda ke F5 mengancam menteri, menteri ke E2, menteri ke H4, dan jelas teman-teman mengancam pion H2 dan sekaligus langsung menyerang raja, menteri ke B5 mengancam pion, dan kuda C ke D4 mengancam menteri dan mengorbankan perwira kuda. Nah teman-teman, di mana seperti ini saya sudah menyiapkan 3 jawaban. Untuk yang pertama, pion kali D4 maka gajah kali pion skak, raja ke H1 maka kuda G3 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16, di mana di posisi seperti ini apa jadinya bila langsung dijawab dengan menteri kali B7 mengancam beteng, dan simpel saja kuda ke E2 skak, raja H1, dan menteri kali H2 skak. Langkah paksa raja kali menteri, dan beteng H8 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16. Nah di langkah yang ke-16 ini jawaban yang ketiga ataupun yang terakhir, di mana G3 mengancam menteri, maka kuda kali G3, pion kali kuda, dan menteri kali pion skak, raja ke H1, dan beteng H8 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ketiga. Sekarang kita masuk di jebakan yang keempat ataupun yang terakhir. Nah oke teman-teman, di jebakan yang keempat ini ataupun yang terakhir, di mana E4, E5, kuda F3, F5, dan E kali F5, kuda ke F6, gajah ke C4, dan D5, gajah ke B3, gajah ke D6 mempersiapkan rokade, D4 menawarkan pertukaran pion, maka E4 menyerang kuda, kuda ke E5, dan gajah kali pion, gajah G5 mengepin kuda,
kuda B ke D7 untuk mensupport kuda, dan rokade, beteng G8, dan kuda kali D7, menteri kali D7, dan gajah kali kuda, dan pion kali gajah. Dan jelas teman-teman, di mana di poin seperti ini hitam mengorbankan satu pion D5, tetapi itu bukan pengorbanan teman-teman, melainkan pertukaran saja. Dan kuda ke C3 menambah tekanan buat pion. C6, menteri E1 langsung menyerang raja dan gajah G6, dan jelas membuka ruang buat menteri. Gajah ke4 langsung menyerang menteri. Menteri G4 menyerang pion G2, H3 menyerang menteri, maka menteri kali pion. Nah teman-teman, di poin seperti ini juga saya sudah menyiapkan dua jawaban. Untuk yang pertama, pion kali menteri, maka gajah H5 open skak, raja H1, dan gajah ke F3 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16. Nah di langkah yang ke-16 ini, apa jadinya bila dijawab dengan G3? Maka simpel saja, E3 menyerang pion, maka kuda ke E2. Dan jelas teman-teman, untuk memperkuat, mempertahankan pion di peta G3, dan gajah ke E4, dan jelas ancaman skakmat, maka F3 dan gajah kali G3 mengancam menteri, kuda kali G3, dan beteng kali G3 skak, langkah wajib, menteri kali beteng, dan menteri kali G3 skak. Dan raja H1, raja ke E7 membuka ruang buat beteng untuk aktif ke depan, dan pion kali gajah dan menteri H3 skak, raja G1, dan beteng G8 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-15. Nah di poin seperti ini teman-teman, biasanya pasti ada yang bertanya, bagaimana Om di poin seperti ini apabila dijawab dengan G3? Maka rokade panjang, menteri E2 mengadu menteri, dan menteri H3, dan jelas teman-teman akan menyerang raja secara keseluruhan, dan beteng F ke B1, dan jelas juga menyerang di sayap menteri. F5, menteri ke F1 mengadu menteri, maka menteri kali menteri skak, beteng kali menteri. F4, dan jelas teman-teman untuk membongkar di pertahanan raja putih. Dan kuda ke E2, H5, gajah ke B3, dan F3. Kuda ke C3, H4, A4, dan H kali G3, dan F kali G3. Beteng H8, dan jelas menyerang pion. Beteng F2. Nah teman-teman, di mana seperti ini juga hitam sudah diunggulkan dua pion bebas yang sudah ada di pertahanan putih. Dan di sini juga akan kelihatan dalam keunggulan kita, dan dipastikan hitam akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini apabila kalian bisa bermain endgame dengan baik. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.